Petugas evakuasi wanita lansia yang terjebak banjir. Warga berupaya mengadang pencuri motor bersenjata api di Tangerang, Banten. Diduga tak diberi uang, seorang wanita tega menganiaya bayi berusia 6 bulan yang diasuhnya. Korban pelecehan seksual oleh dokter rumah sakit swasta di Malang, Jawa Timur kembali bertambah. Halo, selamat pagi. Saya Denny Maulana. Dan saya Dinda Yudita menemani pagi Anda Fokus pagi kali ini, Rabu 23 April 2025. Ya, bisa bagaimana kabar Anda hari ini? Gimana kabarnya Dinda? Baik, Denny. Baik, semoga kita semua sehat selalu pemirsa, dan mengawali pagi hari Anda kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, baiklah pemirsa, kita awali dari kebakaran terjadi di sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Ya, nahas insiden itu mengakibatkan seorang perempuan dan anaknya yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia. Pak, ini ada korban, Pak. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hidayah 2, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Naas, akibat peristiwa itu 2 orang yang merupakan wanita dan anaknya yang masih berusia 2 tahun tewas terbakar. Sedangkan seorang pria lansia mertua korban alami luka bakar. Api awalnya muncul dari belakang rumah kontrakan, lalu dengan cepat membesar. Dalam tempo sekitar 1 jam, api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan. Polisi telah melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Posisi anak sama ibunya ditemukan berdampingan di kamar belakang. Dugaannya lagi tidur gitu, Pak? Ya, diduga masih tidur di istirahat ya di kamar belakang ya. 2 jenazah dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi, sedangkan pria lansia masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar 20%. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, nyawa seorang pria tidak terselamatkan ketika kebakaran melanda rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, korban diduga terjebak kobaran api yang mengepung rumahnya. Pemadam, dangkat, jalan Balana, Kelurahan Barana, cepat. Penduduk di Jalan Balana Lure, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu dini hari tadi kalang kabut ketika terjadi kebakaran. Meski api bisa dipadamkan dalam waktu yang singkat, petugas damkar sempat mengalami kendala akses jalan yang sempit di tengah permukiman padat serta banyak masyarakat berkerumun. Ketika proses pendinginan, petugas mendapati jasad seorang pria berusia 50 tahun di dalam kamar rumahnya. Diduga korban tak mampu menyelamatkan diri ketika api berkobar lantaran kondisinya lemah. Keluarga meratap ketika mengetahui korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas menurunkan jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Penyebabnya dalam pendalaman kami masih diperkirakan dari penghuni rumah, katanya akibat korsleting listrik. Ada korban jiwa kah? Untuk penghuninya ada korban jiwa, 1 orang meninggal dunia, dipastikan. Sementara itu diduga akibat arus pendek listrik, sebuah gudang penyimpanan arang di Jalan Pengkalan, Desa Gedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam ludes terbakar. Bahan arang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melumat seluruh bagian bangunan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mencari sumber air dari lokasi. Setelah 1 jam, api bisa dipadamkan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Brebes, Jawa Tengah. Ya, akibatnya puluhan bangunan rusak, pohon-pohon bertumbangan menutupi akses jalan.
Kepanikan dirasakan sejumlah pengendara saat hujan disertai angin kencang menerjang Desa Kemukten, Kecamatan Kersana, Brebes, Senin sore. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Ya Allah, makasih guys, kue sing dagang es tebu, tandane ketumpahan. Sejumlah pepohonan juga tumbang menutup akses jalan hingga menimpa kios pedagang. Meski berlangsung singkat, kerasnya terjangan angin membuat warga ketakutan. Gede hujan terus campur angin, campur angin, jadi semua itu pohon tuh kayak gini semuanya ini, kayak gini bos, kayak gitu semuanya. Ya jadi karena besarnya itu, jadi angin campur hujan itu besar sekali. Pasca bencana, warga mulai memperbaiki rumah hingga kandang ternak mereka yang rusak. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Kita beralih ke peristiwa lain pemirsa, hampir sepekan banjir merendam sejumlah wilayah di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ya, aktivitas warga mulai terganggu, bahkan seorang lansia harus dievakuasi dari rumahnya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi wanita lansia di Jalan Raya Meranti, Lanjas, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Wanita berusia 80 tahun itu dievakuasi dari rumahnya yang sudah hampir sepekan terendam banjir. Banjir terjadi setelah Sungai Barito meluap dan merendam sedikitnya 43 desa di 9 kecamatan di Barito Utara. Dalam banar kita masuk ke rumah inggit entuhut. Apa ada niat mengungsi kah beberapa hari, Bu? Ada di sini ya, di rumah kita berdiam dulu. Oh, Anda mengungsi lah ke tempat keluarga lah. Tempat keluarga calap juga. Oh, calap juga lah. Mungkin harta-harta dalam rumah, Bu lah. Iya, banyak harta-harta nang kada tapi Pak. Ya, Ibu kan. Selain permukiman, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah. Kondisi ini membuat sejumlah pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan. Karena banjir di bawah, kena banjir, ini dicari solusinya supaya nggak banjir lagi. Kasihan yang di bawah-bawah sana, setiap hari kena banjir, banyak kerugiannya buat kayak yang ada di Pihak BPBD Barito Utara mengimbau warga waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Syahrul Mubarok melaporkan dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pemirsa, erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi secara fluktuatif. Ya, Dinda dan pemirsa, ini pos pantau gunung ini mencatat terjadi 7 letusan dengan tinggi kolom abu teramati 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Ya, pemirsa, kolom abu erupsi Gunung Lewatobi laki-laki teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ini menuju ke arah barat dan juga barat laut. Sejak Selasa pagi hingga Selasa sore, erupsi gunung terjadi 7 kali. Pihak pos pengamatan Gunung Lewatobi laki-laki di wilayah Wulanggitang mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Gunung Lewatobi laki-laki berada di status level 3 atau siaga. Hingga saat ini, sekitar 4.000 lebih warga masih berada di posko pengungsian. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga beramai-ramai mengevakuasi sesosok jenazah dari dalam mobil ambulans yang terguling di Jember, Jawa Timur. Ya, sementara itu di pesisir barat Lampung, 3 orang tewas setelah truk yang mengangkut pekerja tambak udang terperosok ke dalam jurang. Lapor baik jemaah komandan. Pusat. Ada cuma. Truk yang mengangkut belasan pekerja tambak udang terperosok ke jurang sedalam 15 meter di Desa Waisindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Senin sore. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 pekerja tewas di lokasi kejadian, sementara 4 orang luka berat dan 6 penumpang lainnya luka ringan. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi hilang kendali saat melintasi jalan menikung tajam. Isuzu L warna putih ya. Itu yang membawa box udang dan ada beberapa penumpang yaitu 13 dengan supir, yaitu perjalanan dari Bengkulu menuju Bandar Lampung, hendak pulang, kemudian di tikungan tepatnya di Dusun Karundang itu
kendaraan tersebut terjadi out of control. Ya Allah. Di Jember, Jawa Timur, warga beramai-ramai memindahkan jenazah yang telah terbungkus kain putih di Jalan Raya Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Selasa siang. Jenazah ini dievakuasi warga dari mobil ambulans yang terguling usai menabrak separator jalan. Diduga, kecelakaan terjadi saat mobil ambulans berusaha menghindari motor pengawal yang tiba-tiba mogok. Kita dari Jalan Karimata jemput jenazah. Jalannya aman, cuman emang kecepatan kita agak banter tadi. Nyampe masjid itu, tiba-tiba yang pengawal dari pihak keluarganya mati mesin sepeda motornya. Langsung berhenti di posisi kita nggak nutut ngerem, kita banding ke kanan, akhirnya naik ke buk, jatuh. Akibat kecelakaan, salah satu penumpang terluka terkena serpihan kaca. Tim Liputan melaporkan. Seorang wanita tega menganiaya bayi berusia 6 bulan yang diasuhnya. Fokus Pagi akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, hampir sepekan menghilang, 2 bocah laki-laki di Kota Bengkulu ditemukan tewas diduga dihabisi tetangganya. Ya, ini pelaku sakit hati lantaran kedua korban memancing ikan di kolam miliknya. Sejumlah petugas kepolisian berupaya mengeluarkan jasad bocah laki-laki dari dalam tangki septik di sebuah rumah warga di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Senin malam. Sungguh mengenaskan, mayat bocah itu dalam kondisi terikat terbungkus karung. Setelah melakukan olah TKP, jasad korban dibawa ke rumah sakit guna penyelidikan. Nah, Min, ketemu apa? Mayat orang, Min, di Muara Jenggalu. Sehari sebelumnya sejumlah orang yang sedang memancing di muara Sungai Jenggalu menemukan mayat bocah laki-laki terbungkus karung mengambang di permukaan air Minggu sore. Temuan jenazah dalam kondisi sudah rusak itu lalu dilaporkan ke polisi. Setelah petugas melakukan penyelidikan, kedua bocah diketahui berinisial AB dan AR merupakan warga Kelurahan Kandang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak hari Selasa 15 April lalu. Kami warga di sini selama seminggu memang mencari keberadaan anak tersebut ya enggak. Tapi tiba-tiba kok di 100 meter ini baru kejadian tahu oleh pihak kepolisian. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti, polisi menangkap seorang remaja yang diduga pelaku pembunuhan. Petugas menangkap terduga pelaku di rumahnya pada Senin malam. Dari pemeriksaan terungkap, terduga pelaku rupanya masih tetangga kedua korban. Diduga tersangka sakit hati karena memergoki keduanya sedang memancing ikan di kolam belakang rumahnya. Sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang. Tersangka yang emosi lalu memiting dan membenamkan kedua bocah itu ke dalam kolam hingga tewas. Jasad AB dibuang ke Sungai Jenggalu, sedangkan jenazah AR dibuang di tangki septik di belakang rumahnya. Anak ini sedang mancing di sana, kemudian dua anak tersebut di-backup, dipiting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Meski masih di bawah umur, remaja berusia 17 tahun itu dijerat dengan Undang-Undang Tindak Kekerasan Terhadap Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu. Ya, pemirsa dan Dinda, ini peristiwa berikut ini juga sungguh di luar nalar, di mana ada seorang warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dihebohkan beredarnya video seorang wanita tega menganiaya bayi berusia 6 bulan yang diasuhnya. Ya, polisi yang bergerak cepat langsung menangkap pelaku. Inilah video berdurasi 21 detik yang memperlihatkan seorang wanita tega membanting bayi berusia 6 bulan di sebuah kamar indekos di Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa yang terjadi pada Senin malam kemarin langsung diusut polisi dan berhasil meringkus pelakunya bernama Putri Cahaya Dava alias PD.
Kepada aparat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kendari, pelaku mengaku bayi tersebut adalah anak dari keponakannya yang diasuhnya sejak ditinggal sang ibu merantau. Pelaku mengaku kesal sebab sejak awal mengasuh korban, ibunya tidak pernah mengirim uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Ia pun sengaja merekam penganiayaan itu untuk dikirim ke ibu korban, namun tiba-tiba viral setelah ada yang mengunggahnya ke media sosial. Pelaku juga diduga dalam pengaruh narkoba ketika melakukan kejahatan pada korban karena hasil tes urinnya positif. Korban ini merupakan cucu dari tersangka. Yang nama ibu korban itu merupakan keponakan dari pelaku. Pelaku korban dirawat oleh pelaku sejak dilahirkan dan ibunya meninggalkan korban dan pergi merantau. Sementara kondisi sang bayi sudah berangsur membaik dan telah diambil pihak keluarga setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, apapun alasannya, perbuatan menyakiti orang lain, apalagi ini bayi masih 6 bulan, sungguh tidak dibenarkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Diduga kesal karena istri berselingkuh, seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur mengamuk di sebuah kamar indekos. Ya, akibatnya sang istri dan pria selingkuhannya tewas akibat luka senjata tajam. Petugas medis mengevakuasi 2 korban serangan senjata tajam di sebuah indekos di perumahan Gria, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa siang. Dalam peristiwa itu, seorang pria tewas di lokasi, sementara 1 orang perempuan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka parah yang diderita. Keduanya diduga pasangan selingkuh yang tinggal bersama di indekos itu. Pelaku pembunuhan diduga suami korban wanita yang tak terima istrinya berselingkuh. Pelaku tiba-tiba datang ke indekos lalu menyerang kedua korban menggunakan senjata tajam. Korban ada 2, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dugaan sementara motif dari kejadian ini adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh kedua korban ini. Kini pelaku telah diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Bangkalan. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, cekcok keluarga berujung hilangnya nyawa terjadi di Lok Sumawe, Aceh. Seorang pria membacok kakak iparnya hingga tewas karena tak terima ucapan korban. Pria bernama Fakri warga desa Topin Banja Muara Batu, Aceh Utara ini harus mengenakan pakaian tahanan dan tangan terborgol setelah membacok kakak iparnya hingga tewas. Pria yang berprofesi sebagai penjual ikan ini harus merasakan dinginnya penjara usai membunuh kakak iparnya pada Senin 14 April lalu. Pria berusia 41 tahun itu sudah terlibat cekcok dengan kakak iparnya selama 1 tahun terakhir. Pembacokan dipicu sakit hati pelaku atas ucapan korban. Korban mengatakan kepada pelaku, dia mengingatkan, korban mengatakan kepada pelaku, bilang sama istrimu, jangan lagi tuduh saya menyantet keluargamu. Dari perkataan tersebut, kemudian pelaku emosi. Pada saat kejadian, pada saat korban mengatakan tersebut kepada pelaku, di tangan korban sudah memegang 9 pisau dapur dan batu bata merah. Pelaku berhasil diringkus di kawasan Babah Bulong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara setelah sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe, Aceh. Korban pelecehan seksual oleh oknum dokter rumah sakit swasta di Malang, Jawa Timur bertambah menjadi 2 orang. Ya, 1 korban baru melaporkan dugaan pencabulan oknum dokter tersebut ke Polresta Malang. Didampingi kuasa hukumnya, wanita ini datang ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Malang Kota Selasa siang. Membawa sejumlah barang bukti termasuk rekaman percakapan, ia melaporkan dugaan pelecehan oleh oknum dokter saat dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Kota Malang tahun 2023 lalu. Korban mengalami dugaan pelecehan saat berada di ruang IGD rumah sakit tersebut. Akibat kejadian itu, korban alami trauma psikis dan sedang menjalani pendampingan psikologis. Awal pertama kali mendengar nama dan juga foto itu sampai setengah jam atau 1 jam itu ada nangis terus itu. Apa yang membuat korban berani melapor, Pak? Karena melihat ada instastory ya dari korban yang lain gitu. Kemudian korban ini tergerak untuk speak up dan supaya tidak ada korban-korban yang lainnya.
Dengan adanya korban baru yang melapor, kini jumlah korban bertambah menjadi 2 orang. Sebelumnya dugaan pelecehan oleh oknum dokter di Malang terungkap lewat unggahan media sosial Instagram perempuan pada 15 April yang seketika jadi perhatian warganet. Dalam unggahannya, ia mendatangi rumah sakit pada September 2022 karena sinusitis dan vertigo hingga dirawat di kamar VIP. Oknum dokter IGD yang diduga mencabuli pasien sudah dinonaktifkan sementara oleh pihak rumah sakit. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, profesi dokter yang mulia tercoreng akibat ulah segelintir dokter yang ditangkap polisi karena pelanggaran hukum. Ya, mirisnya di antara rentetan kasus yang melanggar hukum dilakukan saat bertugas melayani pasien. Tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Dunia kesehatan di Indonesia tercoreng atas ulah segelintir dokter yang tidak bisa menjaga marwah profesinya. Dalam waktu berdekatan, 3 dokter di Bandung, Garut, Jawa Barat, dan juga Jakarta ditangkap polisi karena terkait kasus asusila dan juga penganiayaan. Seorang dokter residen anestesi yang sedang menjalani program profesi dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi karena meruda paksa anak dari pasiennya pada dini hari 18 Maret 2025. Belakangan terungkap tidak hanya seorang, tersangka rupanya melakukan kekerasan seksual sampai 3 orang. Belum tuntas penanganan kasus dokter yang meruda paksa anak dari pasiennya, muncul kasus dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien pada saat melakukan pemeriksaan USG di sebuah klinik kesehatan di Garut, Jawa Barat. Peristiwa itu rupanya terjadi pada tahun 2024, tapi videonya baru beredar luas tahun ini. Polres Garut Kota telah menetapkan dokter kandungan itu sebagai tersangka. Dari posko pengaduan yang dibuka polisi, 4 perempuan melapor telah menjadi korban. Salah satu peristiwanya bahkan terjadi di kamar indekos korban. Pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami, tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan. Tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini, baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Sedangkan di Pulau Gadung, Jakarta, seorang dokter dan istrinya ditangkap dan dijadikan tersangka kasus penganiayaan seorang asisten rumah tangga. Pak Sutri itu menganiaya korban yang bekerja selama 4 bulan karena dianggap sering melakukan kesalahan. Rentetan peristiwa ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi dokter dan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada tes kejiwaan yang dilakukan pada setiap para dokter? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mendatangi Konsil Kesehatan Indonesia. Dari pihak KKI sendiri menyikapi kejadian rentetan kasus ini seperti apa, Bu? Ya, tugas KKI ini tentunya untuk memastikan bahwa profesi ini harus terjaga kompetensi dan kualitas. Dengan adanya kasus seperti ini, kita segera melakukan pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan ini tentu akan kita sikapi dengan pencabutan STR. STR ini adalah surat yang diberikan oleh KKI sebagai tanda bahwa mereka kompeten dan ini kemudian mereka bisa dengan STR ini mendapatkan izin praktek. Nah, otomatis ketika STR ini dicabut, maka SIP-nya, izin prakteknya ini juga harus dicabut. Kalau dokter gigi atau tenaga medis itu kalau dicabut, STR-nya udah selesai itu karirnya. Sebenarnya ada nggak sih tes kejiwaan yang dilakukan, baik itu pada saat masa kuliah kedokteran sampai dengan mereka menjalankan tugasnya sebagai profesi dokter? Itu tes MMPI kita bilang ya, tes kejiwaan, itu adalah suatu keharusan untuk seorang dokter untuk mengambil spesialis ya. Dan ini penting, kalau dia tidak lulus dia nggak bakal bisa lulus, tidak bisa menjadi salah seorang residen gitu ya. Tetapi tentunya kedepannya kita mesti melihat kembali apakah MMPI ini perlu dilakukan setiap 6 bulan sekali misalnya ya, karena bisa saja permasalahan kejiwaan ini terjadi pada saat mereka proses belajar. Kementerian Kesehatan kini tengah mendorong pelaksanaan tes psikologis berkala bagi dokter yang materinya akan digodok ulang bersama Kementerian Pendidikan.
Sementara itu seluruh rumah sakit diminta mengkaji kembali standar operasional prosedur atau SOP, seperti ruangan kosong harus tersegel, mekanisme pengambilan obat, dan sebagainya. Direktur rumah sakit juga diminta lebih aktif melakukan pemantauan agar bisa mendeteksi masalah. Jadi saya minta semua dirut rumah sakit Kementerian Kesehatan itu harus rutin bertemu, turun langsung bertemu dengan mereka, melihat bagaimana kondisi mereka, dan segera melakukan intervensi kalau memang ada potensi masalah-masalah yang ada. Profesi dokter sangatlah mulia karena ucapan dan perbuatannya sangat dipercaya penuh oleh publik. Jangan sampai kepercayaan dokter di Indonesia luntur akibat perbuatan dari segelintir dokter yang tidak bisa menjaga marwah profesinya. Agi Gunasani dan Ahmad Teguh melaporkan. Warga berupaya mengadang pencuri motor bersenjata api di Tangerang, Banten. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dina Yudita. Dan saya Deni Maulana. Pemirsa, kepergok penjaga indekos hendak mencuri sepeda motor 2 orang pemuda di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten dikejar massa. Satu di antaranya ditangkap lalu dihakimi hingga babak belur. Mengetahui adanya percobaan pencurian sepeda motor, penjaga indekos di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten ini bergegas menutup pintu gerbang. Karena aksi mereka diketahui para pelaku menodongkan senjata api ke penjaga indekos sambil menerobos pintu gerbang. Namun naas, motor yang mereka kendari menabrak pintu pagar hingga oleng dan akhirnya terjatuh ke saluran air. Mengetahui peristiwa itu, massa langsung mengejar dan menghakimi salah satu pelaku. Lihat ke dalam ada 2 orang. Dan pas mereka lihat saya, mereka panik kan. Jadi mereka keluar, tapi pas di dalam situ mereka pegang beceng terus nunjuk ke saya. Jadi pas di situ saya langsung lari keluar, terus saya tarik pintu buat rapatin. Jadi mereka tabrak pintu di sini, terus jatuh di borgol itu. Meski salah satu pelaku ditangkap, namun rekannya kabur dan masuk ke area parkir kantor desa Curug Sangereng. Di kantor itu pelaku mencuri sepeda motor sambil menodongkan senjata api. Gak sempat ditodong karena kan kita masuk ke dalam karena posisinya takut kan. Akhirnya dia ke parkiran yang sebelah sana, motornya motor Aisyah yang dibawa. Hingga Selasa siang, percobaan pencurian itu dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Kelapa II. Sementara terduga pelaku yang ditangkap warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat. Syahbudin Attar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pemirsa, 2 bocah di Purbalingga, Jawa Tengah menangis di jalan setelah menjadi korban begal sepeda motor. Ya, sementara di kota Solok, Sumatera Barat, seorang wanita mengamuk pada sejumlah pria yang mencuri motornya. Begal makan asli anak-anak dipikir haram. Apa Pak Ibu kenapa? Seorang wanita meluapkan emosinya pada 3 pria yang mencuri sepeda motornya di parkiran kawasan Pasar Raya Kota Solok, Sumatera Barat. Ia kesal karena terpaksa berhenti berdagang lantaran kendaraan satu-satunya yang digunakan untuk berjualan raib di gondol pencuri. Peristiwa pencurian terjadi saat korban tengah membuka lapak dagangannya. 3 pria yang memanfaatkan situasi langsung menggondol motor korban. Setelah pencocokan dokumen, Pak Sutri itu membawa pulang sepeda motornya dan berterima kasih kepada petugas. Di Purbalingga, warga berusaha menenangkan 2 bocah yang menangis setelah menjadi korban begal sepeda motor. Kesigapan petugas membuat pelaku begal bisa ditangkap di Purbalingga, sementara kendaraannya yang hasilnya begal ditemukan di Bandung, Jawa Barat. Pria itu menggunakan modus mencari tumpangan saat beraksi. Saat korban memberi bantuan, pria itu langsung membawa kabur sepeda motor korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, aksi pemalakan dialami sopir truk di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, modus pelaku berpura-pura menjual stiker dengan cara memaksa. Pria bernama Yonsi Sasmita ditangkap anggota Satreskrim Polres Tuban di rumahnya di Kecamatan Jenu, Tuban karena memalak sopir truk yang melintas di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Dalam melancarkan aksinya, tersangka berpura-pura menjual stiker namun memaksa sopir truk menyerahkan uang sebesar Rp300.000.
Tidak terima dipala, korban merekam aksi premanisme tersebut lalu memviralkannya di sosial media. Itu kami menemukan tindakan pemerasan 368 ya, 368. Kemudian kami langsung amankan, kami cari orang itu, kita amankan. Pelaku inisial S, alamat Durumuti. Hingga Selasa siang, tersangka yang merupakan anggota salah satu ormas tersebut masih ditahan di Mapolres Tuban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Di peristiwa lain, pemirsa, beralasan masalah ekonomi, seorang pemuda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung mencuri perabotan rumah yang ditinggal pergi pemiliknya. Ya, pelaku saat ini telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Pangkal Pinang. Tersangka pencurian di rumah kosong bernama Erwin Saputra ini ditangkap polisi di Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin malam. Langkah tegas polisi merupakan tindak lanjut dari laporan seorang warga. Hasil pemeriksaan terungkap jika sebelum melancarkan aksinya, tersangka mengintai rumah yang dijadikan target. Setelah dipastikan kosong, pelaku kemudian menjebol atap rumah lalu turun melalui plafon. Dari rumah kosong itu, tersangka menggondol sejumlah barang lalu dijualnya kepada penadah. Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku melakukan dengan cara mencongkel jendela dan masuk melalui plafon atas. Kemudian pelaku turun dari plafon, mengambil isi-isi rumah seperti TV, magicom, kursi jati, dan lain-lain alat rumah tangga yang lain-lain. Akibat pencurian tersebut, korban menderita kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Diduga tak diizinkan tinggal bersama anak dan istrinya, seorang pria di Kabupaten Solok, Sumatera Barat nekat membakar rumah warisan orang tuanya. Ya, Dinda dan pemirsa, ini pelaku bisa diamankan setelah berupaya melarikan diri. Penduduk yang melintas terkejut ketika api membakar sebuah rumah di Jorong Alahan Pajang, Kecamatan Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Rupanya kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh seorang pria bernama Rinaldi, berusia 24 tahun. Ia sebelumnya berselisih dengan adiknya lantaran tidak diizinkan tinggal bersama anak dan istrinya di rumah itu. Pelaku yang terbakar emosi lantaran nekat membakar rumah warisan orang tuanya. Api bisa dipadamkan oleh petugas damkar dan pelaku diamankan polisi ketika berusaha melarikan diri. Tidak ada korban lantaran seluruh penghuni bisa menyelamatkan diri. Jadi pada kesempatan tersebut saudara-saudaranya ini tidak mengizinkan si Rinaldi ini untuk tinggal di situ. Yang rencananya dia akan tinggal di situ dengan istrinya dan orang anaknya. Di informasi lain, sejumlah pemotor di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berjatuhan akibat solar tumpah di jalan. Ya, guna mengantisipasi jatuhnya korban, petugas damkar langsung membersihkan tumpahan solar. Petugas pemadam kebakaran membersihkan jalan raya di wilayah Ngawen, Kabupaten Klaten, Selasa sore. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan petugas lantaran terdapat tumpahan solar yang membuat jalan menjadi licin. Akibatnya, tak sedikit pemotor yang tergelincir kemudian terjatuh saat melintas wilayah ini. Tadi di tikungan sana itu ada tumpahan solar, jadi motornya tergelincir terus jatuh. Yang sakit bagian apa? Bagian kaki, Bang. Belum diketahui dari mana asal tumpahan solar tersebut. Guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, petugas damkar dengan sigap membersihkan jalan dari tumpahan solar. Untuk penanganan kita melakukan pembersihan cuma pakai air sama pembersih piring. Proses penanganan dan pembersihan tumpahan solar di jalan dilakukan di 2 titik dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Masih dari kecelakaan lalu lintas, pemirsa, 1 orang tewas setelah truk trailer yang melaju di Jalan Tambak Langon, Surabaya menabrak warga yang sedang di bengkel mobil. Ya, sementara 3 kendaraan terlibat tabrakan hingga membuat minibus yang ditumpangi 4 orang termasuk balita terbalik.
Setelah terlibat tabrakan dengan 2 mobil lainnya, minibus ini terbalik di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Warga sekitar kemudian mengevakuasi 4 orang penumpang minibus. 2 orang wanita dan seorang balita mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara 2 minibus lainnya mengalami rusak berat dan rusak ringan. Tabrakan itu terjadi ketika mobil berwarna silver melaju kencang ke Jalan Kusuma Bangsa. Saat melintas di lokasi kejadian, ban mobil pecah hingga keluar lajur dan menabrak 2 mobil yang diparkir di bahu jalan. Menurut infonya tadi pecah ban, habis itu hilang kendali, nabrak mobil yang warna ini yang kuning, habis itu balik terus nabrak yang itu, mobil warna merah. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas, minibus yang terbalik itu dievakuasi menggunakan alat berat milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Tabrakan itu telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Tambak Langin, Surabaya. Truk trailer tanpa muatan menabrak 2 orang yang sedang berada di bengkel. Akibatnya 1 orang warga meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 lagi luka-luka. Saat peristiwa terjadi, truk melaju dari arah Surabaya menuju Gresik. Diduga sopir truk mengantuk sehingga keluar lajur dan menabrak kedua korban. Ada kendaraan truk yang saat itu mengalami kerusakan pada ban sehingga dia melakukan perbaikan. Pada saat yang bersamaan dari arah belakangnya ada kendaraan truk yang dimungkinkan menunjukkan bahwasanya melaju tidak konsentrasi sehingga menabrak bagian belakang. Dan kebetulan kedapatan ada sopir dan petugas daripada pengganti ban itu. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tabrakan tersebut. Sopir truk juga telah dimintai keterangan dan memeriksa warga yang mengetahui peristiwa tersebut. Tim Liputan melaporkan. Masih dari Surabaya, pemirsa, kasus perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya ini mulai masuk babak baru. Ya, Dani dan pemirsa, Selasa siang pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menyegel gudang UD Sentosa Sil di kawasan Margomulyo, Suri Mulia, Surabaya. Penyegelan terhadap gudang UD Sentosa Sil di Kompleks Pergudangan Suri Mulia, Permai Blok H14, Kota Surabaya pada Selasa siang ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Kapolrestabes Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyebut gudang milik Jan Huadiana ini menyalahi aturan karena tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan tanda daftar gudang atau TDG. Eri meminta seluruh perusahaan di Kota Surabaya agar menaati peraturan. Kami harus mencontohkan, kami tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Tapi kami harus melakukan secara hukum, kami melakukan secara rapat dulu. Agar apa? Agar tidak menyakiti semuanya. Gue dipikir aku duwe, nggak, kami koordinasikan dulu. Bahkan Pak Kapolres juga turun kemarin dengan kementerian untuk ngecek semuanya. Setelah itu barulah kita lakukan. Karena apa? Kami juga dari pemerintah tidak bisa sewenang-wenang melakukan hal yang ini. Tapi kami akan tetap tegas ketika tidak ada, ya harus kami lakukan penutupan itu. Sebelumnya Jan Huadiana, sang pemilik perusahaan berkilah, gudang yang didatangi petugas berstatus pinjam pakai dan bukanlah miliknya. Di mana memang itu lokasinya bukan lokasi usaha saya. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, itu cuma pinjam pakai. Iya, menurunkan barang. Senin pekan lalu, puluhan karyawan yang diduga ijazahnya ditahan oleh UD Sentosa Sil mendatangi Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Seorang mantan karyawan yang ijazahnya masih ditahan mengaku harus menebus dengan uang 2 juta rupiah bila ingin mengambil ijazahnya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, sejumlah peziarah berdatangan ke Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Selengkapnya usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Edita. Pemirsa, sejumlah warga mendatangi Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Sementara itu di Vatikan ini merilis visual persemayaman jenazah pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Kapel Domus, Casa Santa Marta, Vatikan. Ini adalah visual pertama yang dirilis oleh Vatikan sejak pemimpin umat Katolik dunia itu diumumkan wafat pada Senin waktu setempat. Sejumlah petinggi Vatikan hadir dalam persemayaman Paus Fransiskus, salah satunya Sekretaris Vatikan Kardinal Pietro Parolin yang berdoa di samping jenazah Paus. Masa berkabung untuk Paus Fransiskus akan berlangsung selama 9 hari yang disebut Novendialis. Prosesi pemakaman digelar di alun-alun depan Basilika Santo Petrus di Vatikan pada Sabtu 26 April 2025 dengan dihadiri para pemimpin dunia dan umat Katolik. Sejumlah warga rela mengantre sejak pagi di depan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Karangan bunga dari sejumlah pejabat dan elemen masyarakat juga memenuhi halaman Kedutaan Besar Vatikan. Kan ini kan pemimpin kami, jadi ya kami turut berduka cita dan mau melayat ya. Sudah dari pukul berapa tadi, Bu? Saya tadi jam 10 tiba, tapi antri di dalam. Ya, kami berduka atas kepergian Papa Fransiskus. Kami mengucapkan duka cita. Pada Selasa siang, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi Kedutaan Besar Vatikan untuk mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Paus Fransiskus. Nasaruddin mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh kemanusiaan yang sangat peduli terhadap kaum yang tertindas. Saya kira salah satu tokoh dunia yang sering menyuarakan peristiwa kemanusiaan di Timur Tengah, khususnya di Gaza, di Palestina adalah Paus. Nah, kita menantikan bahwa tokoh kemanusiaan seperti ini selalu harus ada. Menteri Agama juga berharap sikap kepedulian dan rendah hati Paus bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemimpin umat Katolik dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada Sabtu mendatang. Ya, seluruh dunia mencurahkan penghormatan terakhirnya kepada Paus Fransiskus yang dilaporkan meninggal dunia pada 21 April lalu. Orang-orang turun ke jalan kota Vatikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus pada hari Selasa waktu setempat. Penghormatan pada Paus ke-266 itu berasal dari Presiden hingga seluruh lapisan masyarakat. Sebelum wafat, Paus Fransiskus menyerukan kembali gencatan senjata segera di Gaza pada perayaan Paskah di balkon utama Basilika Santo Petrus di hadapan publik 20 April lalu. Sementara Vatikan mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu 26 April mendatang. Proses pemakaman akan digelar di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Fransiskus yang berasal dari Argentina itu menjadi pemimpin gereja Katolik Roma pertama yang berasal dari Amerika Latin. Pada November 2024, Paus Fransiskus memutuskan untuk meninggalkan praktik yang telah berlangsung selama berabad-abad untuk menguburkan Paus yang meninggal dunia. Paus Fransiskus meminta agar dirinya dimakamkan di dalam satu peti jenazah yang terbuat dari kayu sederhana berlapis seng. Paus Fransiskus meninggal dunia pada 21 April 2024 dalam usia 88 tahun akibat pneumonia ganda. Ya, pemirsa, 12 tahun memimpin gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus belum pernah sekalipun mengunjungi Argentina, tempat ia dilahirkan. Ya, meski begitu, warga Buenos Aires mengenang Paus Fransiskus yang selalu membela kaum Papa.
Wajah Paus Fransiskus dan pita hitam bertuliskan Recen por mí atau doakan saya terpampang di Monumen Obelix di Buenos Aires, Argentina. Umat Katolik Argentina berkumpul dalam keheningan mengenang putra bangsa mereka yang telah berpulang. Paus Fransiskus, paus pertama dari Amerika Latin, dikenal karena kerendahan hatinya dan kepeduliannya pada kaum miskin. Ratusan umat Katolik berkumpul di bawah jalan tol di tengah permukiman padat Villa 31, tempat Paus Fransiskus menjalankan misi gereja sebelum terpilih jadi pemimpin gereja Katolik dunia. Dari balkon-balkon sempit dan lorong-lorong kecil, warga mengikuti misa dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengenang perjuangan Paus Fransiskus saat membela kaum papa. Meski begitu, dunia masih bertanya-tanya mengapa Paus tak pernah sekalipun pulang ke tanah kelahirannya. Banyak yang percaya keputusan itu tak lepas dari keengganan Fransiskus terlibat dalam politik Argentina yang begitu terpolarisasi. Paus Fransiskus mungkin tak pernah kembali, tapi sebagian besar rakyat Argentina menganggap Paus Fransiskus tak pernah benar-benar pergi. Ya, pemirsa, setelah wafatnya Paus Fransiskus, spekulasi merebak siapa yang akan duduk di tahta suci. Ya, 2 kardinal jadi kandidat terkuat penerus Paus Fransiskus. Di dalam Aula Sinode Vatikan, ratusan kardinal berkumpul untuk mempersiapkan konklav atau pemilihan paus baru setelah wafatnya Paus Fransiskus. Setelah rapat ini, mereka akan berpindah ke Kapel Sistina untuk memilih pemimpin dari 1,4 miliar umat Katolik dunia secara rahasia. Ada 2 nama yang menonjol di bursa penerus Paus Fransiskus. Kandidat terkuat adalah Kardinal Pietro Parolin. Pria 70 tahun ini nyaris tak terpisahkan dari Paus Fransiskus. Sebagai sekretaris negara Vatikan, ia dikenal moderat. Namun, akhir pekan lalu, Parolin bertemu Wakil Presiden AS, J.D. Vance, yang dikenal konservatif. Kandidat selanjutnya adalah Kardinal Luis Antonio Teigel dari Filipina. Pria 67 tahun itu berpeluang jadi sosok Asia Tenggara pertama yang duduk di tahta suci. Ia dipandang relatif liberal, namun tetap menentang aborsi. Kita kembali ke berita dalam negeri, pemirsa. Pelajar diduga keracunan paket makanan bergizi gratis di Cianjur, Jawa Barat terus bertambah. Ya, setelah sebelumnya puluhan siswa dirawat, kini belasan pelajar dilarikan ke rumah sakit dengan gejala pusing, mual, serta muntah-muntah. Menggunakan ambulans, satu persatu pelajar dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat karena diduga alami keracunan paket makanan bergizi gratis. Selasa siang ada 15 pelajar dirawat setelah mengalami gejala pusing, mual, dan sakit perut, serta diare. 14 pelajar diantaranya dari Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 dan 1 siswa asal Madrasah Aliyah Negeri 1. Sebelumnya RSUD Sayang merawat 35 pelajar dengan gejala serupa Senin malam. Kondisi para pelajar sudah membaik pada Selasa dini hari dan telah diperbolehkan pulang. Kembali menerima pasien yang diduga mengalami keracunan makanan, yang kejadian tersebut bermula dari kemarin. Itu diantaranya dari SMP PGRI 1 terindikasi dan 14 orang, dan dari SMAN 1 Cianjur ada 1 orang. Keseluruhan ada 50 orang. Menanggapi banyaknya pelajar yang diduga keracunan paket makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cianjur Limbangan Sari menyatakan proses pengolahan makanan hingga pendistribusian ke 9 sekolah telah sesuai prosedur dan melalui uji kelayakan konsumsi. Kita selalu melalui yang namanya quality control, itu oleh ahli gizi kita. Setelah makanan dimasak, diolah, kita uji layak. Nah, uji layaknya ini kita konsumsi barang, saya ahli gizi gitu kan, mencoba makanan yang akan didistribusikan seperti itu. Terkait dengan keracunan makanan tersebut, petugas telah mengambil sampel makanan dan membawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk diperiksa. Sementara program makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Cianjur Kota dihentikan untuk sementara. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.
Presiden ke-7 Joko Widodo menggelar pertemuan dengan tim kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Ya, Dinda dan pemirsa, ini pertemuan itu membahas langkah hukum untuk melaporkan sejumlah orang terkait tuduhan ijazah palsu kepada Joko Widodo. Menindaklanjuti tuduhan penggunaan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah kuasa hukum di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa. Jokowi mengaku bertemu kuasa hukum untuk merespon tuduhan penggunaan ijazah palsu yang dilakukannya. Jokowi dan kuasa hukumnya berencana akan mengambil langkah hukum kepada para pihak terkait yang menuduh ia menggunakan ijazah palsu. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pemirsa, 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya dituntut masing-masing pidana penjara 9 tahun hingga 12 tahun penjara. Mereka didakwa kasus dugaan suap dalam vonis bebas terhadap terpidana kasus pembunuhan Ronald Tanur. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heru Hanindyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rumah tahanan negara. Tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap Heru Hanindyo dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa siang. Selain hukuman 12 tahun penjara, hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya itu juga dihukum untuk membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Sementara 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya lainnya, yakni Erinto Hadamadi dan Mangapul, masing-masing dituntut pidana penjara selama 9 tahun. Jaksa beralasan tuntutan terdakwa Heru lebih berat karena dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan juga tidak pernah mengakui perbuatannya. Sementara kuasa hukum terdakwa Heru mempertanyakan tuntutan jaksa yang dinilai tidak adil. Pak Heru bukan tidak mengakui ya, berbeda ya, tidak mengakui dengan tidak menerima itu beda, jangan dipelintir. Pak Heru memang tidak menerima dari baik dari Lisa Rahmat maupun tidak menerima dari Pak Erintua ketika bagi-bagi. Kalau dilihat dari sidang dulu sempat ada bagi-bagi uang, bertiga bagi-bagi uang. Kita tanya sama Pak Erintua juga siapa yang bagi-bagi semuanya. Nggak mungkin kan semua 3 orang menghitung uang itu tidak mungkin. Sebelumnya ketiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya tersebut didakwa karena diduga menerima uang suap dan gratifikasi dari kuasa hukum Ronald Tanur Lisa Rahmat sebesar 4,67 miliar rupiah. Suap diberikan agar ketiga hakim memvonis bebas Ronald Tanur yang saat itu didakwa membunuh teman wanitanya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan melaporkan. Beredar video seorang wanita tega menganiaya bayi berusia 6 bulan yang diasuhnya. Ya, polisi bergerak cepat langsung menangkap pelaku. Inilah video berdurasi 21 detik yang memperlihatkan seorang wanita tega membanting bayi berusia 6 bulan di sebuah kamar indekos di Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa yang terjadi pada Senin malam kemarin langsung diusut polisi dan berhasil meringkus pelakunya bernama Putri Cahaya Dava alias PD. Apa bilang? Kamu pukul saya. Kepada aparat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kendari, pelaku mengaku bayi tersebut adalah anak dari keponakannya yang diasuhnya sejak ditinggal sang ibu merantau. Pelaku mengaku kesal sebab sejak awal mengasuh korban, ibunya tidak pernah mengirim uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Ia pun sengaja merekam penganiayaan itu untuk dikirim ke ibu korban, namun tiba-tiba viral setelah ada yang mengunggahnya ke media sosial. Pelaku juga diduga dalam pengaruh narkoba ketika melakukan kejahatan pada korban karena hasil tes urinnya positif. Korban ini merupakan cucu dari tersangka. Yang nama ibu korban itu merupakan keponakan dari pelaku. Korban dirawat oleh pelaku sejak dilahirkan dan ibunya meninggalkan korban dan pergi merantau. Sementara kondisi sang bayi sudah berangsur membaik dan telah diambil pihak keluarga setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara.
Di informasi lain pemirsa, seorang aktor sekaligus musisi berinisial FA diamankan Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ya, yang dimana pria FA ditangkap dari kediamannya di wilayah Jakarta Selatan dengan sejumlah barang bukti. FA masih menjalani pemeriksaan penyidik terkait kepemilikan barang haram tersebut. Mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Eva sendiri ditangkap di daerah mana, Bang? Untuk yang bersangkutan kami amankan di daerah Jakarta Selatan, di kediaman yang bersangkutan. Pemirsa, harga emas kian hari kian meroket. Per hari Selasa 22 April, harga emas keluaran PT Aneka Tambang menembus Rp2 juta per gramnya. Ya, Dani dan pemirsa, tingginya harga membuat emas makin diburu pembeli. Fenomena masyarakat berburu emas untuk investasi diikuti harga emas yang terus mengalami kenaikan. Harga emas keluaran PT Aneka Tambang atau Antam hari Selasa 22 April 2025 mencapai Rp2.016.000 per gram. Harganya naik Rp36.000 dari hari Senin 21 April. Melonjaknya harga emas semakin diminati masyarakat yang mendatangi butik Antam di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejak awal tahun 2025, harga emas Antam mencapai titik terendah Rp1.754.000 pada 8 April. Harganya terus melonjak seiring menguatnya harga emas global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Jadi kalau saya itu kan ikutin juga ya beberapa broker ya. Makanya saya agak lumayan pede sih untuk beli emas itu. Karena kemungkinan besar ya prediksi dari beberapa orang saya itu bakal ada kenaikan gitu. Jadi sesuai lah kalau misalnya saya menginvestasikan aset saya itu di emas. Di tengah tingginya harga emas, Antam mengimbau masyarakat waspada dan hati-hati terhadap penawaran buyback di luar transaksi resmi. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Peringatan Hari Kartini menyeretkan makna positif tentang kebebasan berekspresi bagi kaum perempuan. Ya, momentum ini menginspirasi sebuah produk pembalut untuk meluncurkan produk yang didesain sesuai kebutuhan perempuan masa kini. Melalui peringatan Hari Kartini, produk pembalut wanita Charm meluncurkan tagline baru, ekspresikan diri tanpa henti di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang. Semakin tingginya tingkat mobilitas perempuan, khususnya Gen Z, dalam mengekspresikan diri, mendorong Charm terus berinovasi dengan berbagai produknya. Produk-produk yang kita keluarkan saat ini, pastinya teman-teman semuanya bisa tahu bahwa kita ada produk yang namanya cooling, supaya bisa lebih dingin ya, tropis kan. Jadi memang lebih fresh dan pastinya itu akan bisa mengurangi terjadi iritasi. Tak hanya itu, bahan produk berkualitas akan memberi kenyamanan bagi perempuan dalam beraktivitas meski sedang menstruasi. Charm tuh sangat membantu aku untuk tetap aktif dan mengekspresikan diri aku, khususnya di hari-hari pertama menstruasi gitu. Karena memang hari-hari pertama itu adalah hari-hari yang paling krusial dan bisa dibilang paling sakit dan paling menyulitkan untuk aku tetap produktif dan juga beraktivitas. Untuk mendukung mobilitas, perempuan juga harus jeli dalam memilih pembalut yang digunakan agar tidak mengganggu kegiatan sehari-hari serta menjaga kesehatan. Kita juga harus menggunakan bahan-bahan yang light, yang mampu menyerap keringat dengan baik, ya, sehingga tidak menimbulkan rasa humiditas yang lebih tinggi di daerah selangkangan tersebut. Kalau misalkan sudah lembab, panas, maka sangat mudah terkena infeksi jamur. Dengan sejumlah inovasi produk yang dihadirkan, kini perempuan bisa bebas mengekspresikan diri tanpa henti di setiap situasi. Enggar Bagus dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Kisah Nyata Pagi Spesial. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Aidita. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.